Langsung aja ya. Langsung aja ya. Mm-mm. Doa, nanti kasih cek Kak Felita ya sebelum nanti Bible study. Mm. Oke, kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Oke. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih sudah mengumpulkan kami pada malam ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan berguna bagi iman kami, dan semoga apa yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Sebelum kita masuk Bible study, sebelum kita belajar firman Tuhan, karena hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus ya, bagaimana mendengar suara Kudus. Mari kita mempersiapkan hati dengan satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Oke, teman-teman, kita mau doa dulu ya buat study malam hari ini. Tuhan, di altar-Mu kami menyembah-Mu dan kami mau merasakan hadirat Roh Kudus di dalam kehidupan kami malam hari ini, khususnya melalui mau Bible study bareng-bareng. Ini waktu nggak terlalu lama yang kami pakai, 1 jam, tapi kiranya di waktu 1 jam ini kami makin dekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Roh Kudus, dan biarlah ini bukan sekedar acara yang mengisi waktu kami, tapi ini sebuah waktu di mana kami makin dekat, makin erat, makin intim dengan Tuhan. Seperti yang kami rindukan, kami pengen makin dalam imannya, kami makin dekat relasinya dengan Tuhan. Berkati teman-teman remaja ini dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, hari ini saya diminta teman-teman persekutuan untuk membahas satu pertanyaan. Nah, jadi waktu kapan lalu itu teman-teman, ini kelihatan ya ininya, share screen-nya. Waktu itu teman-teman tim chip, teman-teman persekutuan diskusi pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita pelajarin di Bible study ini. Nah, ini teman-teman, salah satu pertanyaan yang muncul adalah gimana sih Kak Him ngerasain Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Wah, ini menarik juga ya. Siapa di sini pernah merasakan, atau pertanyaan pertama ya, siapa di sini merasa pertanyaan ini penting untuk dibahas? Boleh kasih jempol, kasih ini reaction jempolnya. Yang kedua, siapa di sini yang pernah bingung akan pertanyaan ini, atau pernah ngerasa Roh Kudus itu kayak gimana sih? Atau pernah bingung pada pertanyaan ini? Semoga ini jadi pertanyaan yang kita pertanyakan juga dan bisa menjawab satu bagian dari kehidupan kita ya sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, biasanya teman-teman soal merasakan Roh Kudus itu dekat dengan kayak gini-gini modelnya. Biasanya tuh modelnya kayak gini dipahaminya ya. Ini adalah seorang pendeta terkenal sekian puluh tahun yang lalu. Nah, yang menarik itu adalah ininya. Nah, teman-teman, biasanya tuh seringkali soal merasakan Roh Kudus itu identik dengan sebuah kejadian yang pakai gini ya, yang pakai suasana heboh, ada tangisan, air mata ya. Padahal kalau diputus pacar juga sama tangisannya, betul nggak Rembo? Ya. Nah, jadi seringkali kita memahami, merasakan Roh Kudus itu dipenuhi dengan tanda-tanda atau dengan suasana atau dengan pokoknya yang heboh-heboh gitu ya. Atau yang berikutnya, seringkali ngerasain Roh Kudus itu kayak apa ini? ini cover filmnya Joko Anwar yang terbaru ya. Ini Kamelita pasti udah nah tahu nih ya, ini yang hobinya nonton film horor nih Kamelita ya. Ini apa, Kamel? Pengabdi Setan nomor 2 ya. Tolong yang takut nanti malam ujian ya, punya Roh Kudus apa enggak dalam dirinya. Nah ini. Nah, biasanya itu gini ya, kan biasa tuh kalau ngomongin yang mistik gitu ya, yang roh-roh gitu kan, waduh kok mendadak bulu kuduku merinding, atau mendadak ada panas-panas, atau mendadak biasanya apa ya, kalau ini apa kayak apa, ada suasana hawanya nih atau bau-baunya, betul nggak? Nah, kadang kita tuh nyamain pengalaman dengan Roh Kudus, modelnya juga kayak gitu ya. Wah, hatiku terasa hangat, berarti ada Roh Kudus di sana. Atau aku merasa bahagia luar biasa, berarti ada Roh Kudus di sana. Jadi seringkali kita menyamakan pengalaman rasain Roh Kudus itu kayak harus ada kayak suasana atau situasi mistiknya, spiritualnya yang gitu ya. Kayak kalau kita cerita tentang
yang model gini-gini, hantu-hantu gitu dan kawan-kawannya. Setuju nggak teman-teman? Selama ini mungkin ada pemahaman yang model-model kayak gitu. Kalau setuju kasih jempol. Kalau nggak setuju kasih tahu. Setuju ya. Jadi rata-rata kita itu kalau ngomongin soal ngerasain Roh Kudus itu asumsinya itu ngerasain Roh Kudus itu kayak gitu. Harus ada emosionalnya, harus ada rame-ramenya, harus ada kayak perasaan gitu ya, ada semriwingnya, ada kayak bergetarnya gitu. Nggak tahu bergetar tuh maksudnya apa ya. Bener nggak? Coba aku tanya siapa nih? Dimas. Betul nggak, Dim? Betul ya. Nah, ini berarti asumsi apa yang Kohim pikirkan, mungkin teman-teman juga pikirkan sama ini. Oke, kita tinggalkan pocongnya di kamar sebelahnya Rembu ya. Ya, kita akan melangkah ke slide berikutnya. Nah, nih, saya Rembu pakai hijau-hijau sih ya. Ini kan mau nonton Persebaya main. Nah, merasakan Roh Kudus. Nah, ini coba, ini pertanyaan yang tolong teman-teman bisa jawab di chat ya. Langsung tulis di kolom chat aja. Apakah kita pernah merasakan kehadiran Roh Kudus? Kapan? Nah, coba teman-teman pikirin, pernah nggak ngerasain? Nah, ini aku pengen ya, di awal ini survei dulu ya, cerita ngobrol dulu. Silakan. Atau ada yang mau cerita juga boleh, tinggal di unmute. Ini kan bukan khotbah di hari Minggu, jadi harus ada diskusi ya. Terus kalau pertanyaan kedua, apakah tidak, belum pernah? Nah, kira-kira kalau teman-teman pikir-pikir kenapa? Coba boleh jawab 2 pertanyaan ini, minimal 100 orang yang jawab, baru lanjut ke slide berikutnya. Enggak lah, minimal ada beberapa yang jawab, terus baru kita bisa lanjut ke Bible Study. Nah, aku pengen tahu aja kalian di mana nih posisinya. Ayo teman-teman tim persekutuan, boleh jawab dulu, atau siapapun. Aku mau tanya Sacio deh, gimana Sacio? Pernah ya, mungkin waktu bertobat gitu merasakan ada kehadirannya Roh Kudus. Bertobat tuh kayak gimana? Pas ngapain? Mungkin bertobat dari misalnya berubah diri untuk jadi orang yang lebih baik lagi, nggak suka marah-marah gitu misalnya. Maksudnya benar-benar bertobat gitu, ada komitmen yang benar-benar kayak benar-benar diyakini gitu, bukan sembarang komitmen. Oke, menarik ya. Siapa tadi? Suara siapa ya? Oke, lanjut. Yang lain ada nggak? Siapa nih? Noel. Kalau aku sih belum ngerasain sih. Kira-kira kenapa kau belum ngerasain? Tidak tahu juga. Nggak tahu ya. Ya. Oke. Tadi udah 2 cowok, satu sekarang mau cewek-cewek nih. Siapa nih? Peci? Kayaknya pernah waktu SD dulu pas 1 suka marah-marah. Terus mulai kelas 4 itu udah nggak marah-marah. Ini menarik nih. Suka marah-marah jadi nggak suka marah-marah. Tanda kehadiran Roh Kudus. Menarik ya. Nih, kalau marah-marah kayak gimana ya sampai bisa ngerasain? Oke, siapa lagi ya? Kayaknya cukup dulu ya. Nah, teman-teman, ini menarik jawabannya Sacio sama Geci tadi ya. Merasakan Roh Kudus itu dengan ditandai dengan sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Nah, nanti kita pelajarin. Pokoknya nggak mau banyak baca Alkitab, karena sebenarnya bahasan ini satu bahasan yang panjang sekali, itu bisa 2 SKS kalau kuliah ya, 1 semester, berarti berpuluh-puluh jam. Karena itu kita hanya akan baca satu bagian firman Tuhan saja yang akan dipelajarin. Ya, ini tadi aku mau menegaskan ya, seringkali kehadiran Roh Kudus itu dianggap atau ditandai dengan adanya sebuah peningkatan keadaan tertentu yang terkait dengan perasaan dan emosional kita. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus pernah kasih tahu kepada para muridnya. Nah, ini tolong baca, teman-teman buka Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 sama Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Nah, minta
tolong yang Yohanes 14 yang baca Rembo, yang Yohanes 16 yang baca Rafael ya. Nah, bisa baca, tolong teman-teman menemukan di sini ya, Roh Kudus itu apa, siapa, ngapain aja dia gitu ya. Jadi kita mau diskusi, Kohim nggak mau khotbah di sini, jadi ini diskusi, teman-teman harus belajar menggali, membaca Alkitab. Silakan Rembo, Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal ini Oke, lanjut, tidak Rafael. kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berdukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, thank you Rembo dan Rafael. Teman-teman, coba ingat 2 minggu yang lalu, kalau yang ikut 2 minggu yang lalu, Kohim ajarin 3A ya. A yang pertama adalah amati, yang kedua adalah artikan, yang ketiga adalah aplikasikan. Nah, sekarang A yang pertama akan kita lakukan, amati. Nah, dengan bantuan pertanyaan yang sudah Kohim siapin ya. Siapa Roh Kudus? Dan apa yang dilakukannya? Coba jawab pertanyaan ini, boleh langsung komentarin. Ini nggak perlu ditunjuk ya, biar seru teman-teman. Ayo menjawabnya masing-masing, nggak usah ditunjuk ya. Kolom chatnya, oke. Boleh di kolom chat atau di unmute juga boleh ya. Silakan. Ini ada jawabannya Kamelita, Roh Kudus sebagai penolong. Ada lagi? Arjo? Jimmy? Novena, Livia? Cucu? Penghibur. Ini ada 2 jawaban, penghibur. Ada lagi apa? Ceci? Siapa Roh Kudus dan apa yang dilakukannya? Racio, boleh unmute. Roh Kudus teman yang setia. Mungkin mengingatkan kita untuk berada dalam jalan yang benar kok. Itu dapat dari ayat mana ya? Sergio? Kok hilang? Dari yaitu Roh kebenaran. Oke. Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, ada yang jawab. Ada lagi yang lain amatinnya? Noel? Ya,
Jadi kalau baca Alkitab teman-teman bisa mendata, mencatat usia tokoh-tokoh atau pribadi tertentu yang dituliskan. Itu teman-teman bisa catat sifat-sifatnya. Nah, itu salah satunya. Ada lagi Dimas? Nih, Rafael ada yang baru? Ada. Oke, teman-teman nih tadi ada beberapa, ini daftar yang sudah ditemukan ya. Jadi ini ceritanya, boleh buka sambil lihat Alkitabnya masing-masing ya. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus waktu itu sedang di masa akhir-akhir pelayanan. Jadi Tuhan Yesus udah mau mengalami penderitaannya di atas kayu salib, dan jadi dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada para muridnya. Di pasal 14 Tuhan Yesus baru aja cerita tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus sedang menyampaikan, mengajar tentang rumah Bapa, bahwa ada kepastian bagi para murid, bahwa ada rumah yang disediakan Bapa di sana. Tetapi di sini ada masalah, bahwa para murid kan mereka ini akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus gitu. Yesus berkata bahwa aku akan pergi meninggalkan engkau. Nah, para murid ini perlu disemangatin gitu ya. Ini jadi kayak Tuhan Yesus itu meninggalkan para murid pas lagi sayang-sayangnya gitu kan. Nah, gimana perasaan kalian waktu ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya? Tentu kan merasa sedih, merasa galau, merasa tidak pasti. Betul nggak? Merasa, betul banget tuh kata Rambu ya. Merasa nggak enak, merasa tidak nyaman gitu kan. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan satu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, teman-teman, seringkali Roh Kudus ini dianggap sebagai sebuah power up di kehidupan orang Kristen. Jadi kayak misalnya Sacio gitu ya, malas belajar. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu yang berkuasa untuk memberiku semangat belajar, untuk kerjain PR-PR yang sangat banyak gitu kan. Jadi kayak obat bagi rasa stres kita gitu. Tadi ada yang cerita stres sekolah gitu kan. Jadi minta Roh Kudus, wah, bakar aku dengan semangat belajar. Seolah-olah Roh Kudus itu, spirit itu semacam sebuah cakra gitu ya, atau energi yang menguatkan kita. Jadi kita bisa mendadak jadi sensei ya kalau Roh Kudusnya itu full gitu, tankinya full. Nah, tapi di sini teman-teman, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bukanlah sekedar energi power up ya, bukan soal itu, tapi dia adalah satu pribadi ya, satu sosok pribadi yang menggantikan Tuhan Yesus ya. Karena dikatakan di ayat ini, perhatikan ya. Jadi kalau baca Alkitab tuh teman-teman baca pelan-pelan terus lihat di ayat yang 16 ya. 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Yang lain itu berarti yang lain dari siapa? Dari siapa, teman-teman? Dari Tuhan Yesus. Yang lain selain Tuhan Yesus. Ya, berarti Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang sama seperti Yesus ya. Dan disebutkan katanya adalah penolong ya. Nah, di pasal yang ke-16 tadi juga udah didaftar sama teman-teman ngapain aja nih penolong ini untuk menggantikan Tuhan Yesus yang dia lakukan. Coba perhatikan di pasal 16, buka kitabnya pasal 16 ya. Yohanes pasal 16. Tadi juga udah dilihat sama teman-teman. Yang pertama 16 ayat 7, ia adalah penghibur, disebut sebagai penghibur. Tugas dan pekerjaannya Roh Kudus adalah menghibur ya, menghibur kita, menghibur orang percaya, menghibur para murid ya. Yang kedua ayat 8, boleh baca Sacio ayat 8, 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsyafkan, apa arti menginsyafkan? Rafael tahu nggak ya arti menginsyafkan? Oke, yang kakak-kakaknya jelasin. Sacio, menginsyafkan itu apa? Disadarin nggak? Apa-apa?
Tim? Disadarin akan dosa gitu kan. Nah, disadarkan akan dosa, ya. Jadi dari nggak sadar jadi sadar, gitu ya. Terus apalagi? Coba sambil lihat pasal 16 ayat 12 ya, baca. Nah, ini kan kalau kalian biasanya baca kitab cepet gitu ya. Nah, kalau Bible study itu baca kitab pelan-pelan aja, amati gitu ya. 12, masih banyak hal yang harus kukatakan padamu. Nah, dia roh kebenaran yang kata Saci tadi memimpin engkau dalam kebenaran. Ya, jadi kalau selama ini kita tidak hidup dalam kebenaran, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Terakhir, ia akan memuliakan aku, ya. Itu yang dilakukan Roh Kudus. Jadi tak tambahin di sini. Roh Kudus akan memuliakan Allah. Nah, terus oke, udah ya. Jadi teman-teman di sini tadi yang teman-teman sudah baca, kita melihat di sini adalah perbuatan dan tindakan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak menggambarkan Roh Kudus itu mukanya seperti apa, ya, tapi menggambarkan dengan perbuatannya, apa yang dia lakukan, pekerjaannya. Menurut kalian kenapa? Coba aku pengen tahu jawabannya siapa ya? Emily. Kenapa Roh Kudus tidak digambarkan dengan yang digambarkan adalah perbuatannya? Halo Em? Atau susah tadi? Jawab aja. Oh, di sini ada Hans. Boleh jawab chat, boleh juga ya. Hans? Ada Hans Rahman, ada Morgan. Morgan, gimana Morgan? Oke Hans, silakan. Mungkin soalnya kan Tuhan ngutus Roh Kudus di setiap kita, jadi kayak nggak perlu bentuk nyatanya, cuma perbuatannya. Bentuk nyatanya. Oke, ini menarik. Farel, gimana? Mungkin bentuknya tidak bisa kita komprehensi. Wih, mantap banget. Teman-teman tahu nggak artinya komprehensi? Rapel dari tadi geleng-geleng. Komprehensi itu lengkap, Rapel, komplit. Belajar komprehensif itu kan biasa tuh ada di tujuan-tujuan pelajaran kalian. Komprehensif. Nah, komprehensif itu lengkap, komplit, utuh. Nah, ya. Jadi Roh Kudus itu benar kata Farel, kita nggak bisa secara lengkap dapetin. Jadi Tuhan Yesus hanya memberikan pada kita pengetahuan tentang apa yang Ia lakukan. Jawabannya sederhana, karena itu yang penting untuk kita ketahui, ya. Karena itu yang urgent, yang perlu ditahu oleh para muridnya pada saat itu dan diketahui oleh diri kita pada saat ini. Nah, pertanyaan Kohim, ya, ini aku banyak nanya supaya teman-teman bisa berpikir ya. Ini proses teman-teman belajar Alkitab, jadi bukan kayak guru ngajar agama di kelas ya, tapi teman-teman pelan-pelan mikir-mikir ya. Kalau palanya panas kasih es ya. Sampai lupa pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, oh ya ini. Terus kalau udah ngerti apa yang semua dilakukan oleh Roh Kudus, nah, apa hubungannya sama pertanyaan utama kita? Gimana merasakan Roh Kudus? Gimana? Ada yang mau simpulin nggak? Rembo? Ada? Mau simpulin? Atau kamu pusing? Pusing, kalau pusing jawab aja ya. Noel? Gimana Noel? Kamel, Joaquin, gimana? Apa hubungannya kalau udah tahu semua perbuatan Roh Kudus ini dengan pertanyaan tadi kita? Gimana merasakan Roh Kudus? Gimana Jo?
lagi asik di pantai nih Joaquin. Hah? Oh, baru balik dari toilet. Wah, ini benar-benar merasakan Roh Kudus sekali. Kelegaan yang luar biasa rasanya ya. Oke, ini siapa yang bisa tanya ya? Jona mungkin? Ya, belum ada. Nah, teman-teman, kan tadi udah tahu ya. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ini daftar ya. Jadi Roh Kudus itu bukanlah pribadi yang kerjaannya bikin semangat orang atau sekedar cuma buat semangat orang kalau stres. Bukan soal itu, bukan sekedar tentang itu. Tapi ia mempertobatkan, membuat sadar, menghibur yang sedih, ya. Ia membenarkan apa yang salah, ia mengingatkan apa yang kita suka lupa. Nah, dicatat baik-baik ya. Jadi Roh Kudus ini perannya adalah ini semua. Jadi teman-teman, tujuan dari Roh Kudus adalah untuk menolong kita untuk makin dekat atau merasakan kasih Allah dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Jadi jangan salah paham. Nah, seringkali itu ada orang kayak gini ya doanya. Misalnya PDKT, siapa di sini ya lagi PDKT? Dimas ya, Dimas lagi PDKT. Lalu Dimas berdoa, Allah Roh Kudus, tolong tunjukkan tanda kalau memang dia adalah jodohku. Ayo ngaku, siapa yang suka doa kayak gini? Kalau besok dia pakai baju biru, Tuhan, berarti dia adalah jodohku. Besoknya dia pakai baju merah, saudara, ya. Tuh Diona. Atau misalnya, ini contoh yang lain, milih jurusan, gitu ya. Tuhan, apa yang jadi kehendakmu untuk pilih jurusan? Kalau memang aku jurusannya apa gitu ya, terus tunjukkan tandanya. Mendadak ada orang nawarin jurusan ini, terus wah ini tandanya ya. Padahal ya apakah gitu ya? Jadi kadang-kadang kita memakai Roh Kudus itu untuk memverifikasi keinginan kita. Nah teman-teman hati-hati ya dengan ini. Nah Kohim gimana nih, pertanyaan gimana ngerasain Roh Kudus? Jawabannya gampang berarti. Kenapa Kohim ajak baca ini? Nah teman-teman bisa melihat Roh Kudus itu bisa dirasakan dari perbuatannya di dalam hidup kita. Karena bagi orang percaya, setiap orang percaya itu sudah dimateraikan di dalam diri kita, dimateraikan Roh Kudus. Ya, salah satu yang penting harus teman-teman ini, ayatnya nggak kita baca ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa Allah Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi di dalam diri kita, kalau kita memang benar-benar sudah percaya, sudah ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan kayak kalau misalnya gelas ini kan botolnya kosong nih. Misalnya nih Dimas lagi low banget nih ya, habis putus cinta, ditolak, nilainya nggak KKM, terus dimarahin orang tua, wah dompetnya nggak ada isinya, hidupnya low banget. Terus kemudian dia datang ke gereja dan berdoa, oh Allahku penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Ya, terus dia berdoa dan kemudian akhirnya mendadak penuh. Terus dia kegiatan ke dalam jalan hidup lagi. Terus hari Minggu kosong lagi. Karena PDKT yang kedua gagal, ini terus kemudian low lagi hidupnya, terus kemudian datang ke gereja lagi minta dipenuhi lagi. Apakah kayak gitu teman-teman? Enggak ya. Jadi Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita setiap saat. Sekarang pun dia ada bersama-sama dengan kita. Dan bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya melalui pekerjaannya di dalam diri kita. Nah, maka jawabannya Satyo tadi di awal, waktu ngerasain bertobat, nah itu. Merasakan Roh Kudus itu saat kita mengalami pertobatan, 1. Merasakan Roh Kudus itu saat kita mengalami pertolongan, 2. Merasakan Roh Kudus itu saat kita merasakan tuntunan. Merasakan Roh Kudus itu saat kita merasakan kebenaran yang kita inginkan untuk kita lakukan. Merasakan Roh Kudus itu saat kita ya mengalami mengalami perbuatan
kehadirannya ya di dalam kehidupan kita. Ya. Kok hilang. Nah, jadi kapan kita merasakan kehadiran Roh Kudus? Saat kita mengalami pekerjaannya, karyanya, dan ini tidak tergantung pada perasaan kita. Jadi teman-teman ngalamin Roh Kudus itu jangan dicari-cari gitu ya perasaannya. Aduh, kalau aku nangis, ini itu salah satu saja dari pengalaman di dalam Roh Kudus. Ya. Tapi yang terutama adalah mengalami yang tadi itu semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam Yohanes pasal 14 dan 16. Oke, sampai sini berhenti dulu. Get the point teman-teman? Ngerti ya? Kalau ngerti kasih jempol dong. Kalau nggak ngerti boleh tanya. Kasih reaksi jempol ya kalau paham. Ya. Nah, oke, sip. Nah, jadi note-nya adalah kehadiran Roh Kudus itu memang bisa membawa kita pada sesuatu yang emosional. Misalnya kalau teman-teman ngaku dosa, sedih banget dengan kehidupan kalian. Siapa di sini pernah merasa berdosa sekali dalam hidupnya? Aduh Tuhan, tadi itu salah gitu ya. Ngomong kayak gitu tadi itu salah gitu ya. Aku salah gitu. Nah, itu adalah pekerjaan dan itulah perasaan ngadirin Roh Kudus. Ya. Tapi perasaan emosional itu bukanlah ciri yang utama. Karena bisa saja kita tidak mengalami perasaan-perasaan atau sesuatu yang emosional, ya. Jadi kalau ada gereja atau siapapun yang ngajarin, "Oh, kamu belum pernah merasakan yang wah gitu ya." Itu berarti belum ada Roh Kudus. Enggak ya, teman-teman. Ya enggak gitu. Kalau baca nanti kali kalau baca Kisah Para Rasul itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, itu semuanya kalem-kalem semua, ya. Nah, kehadiran Roh Kudus itu terutama dirasakan saat di dalam diri kita buah Roh itu makin nampak dalam kehidupan kita. Terakhir coba baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Oke ya, kau yang bacain Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Roh Kudus itu paling bisa dirasakan terutama saat di dalam diri kita makin muncul kasih, makin muncul penguasaan diri, makin muncul kelemah lembutan. Tadi menarik ya, banyak yang bilang yang suka marah-marah terus jadi lembut. Itu adalah tanda ngerasain Roh Kudus. Yang suka nggak bisa menguasai diri, bisa menguasai diri, itu adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Nah, gimana caranya supaya makin nampak? Simple, ya. Beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita ini nanti dibentuk semakin serupa dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Oke, kalau berhenti di sini, ada pertanyaan nggak teman-teman tentang Roh Kudus apapun terkait tema hari ini, terkait ayat yang tadi dibaca atau apapun tentang Roh Kudus? Kalau ada yang penasaran, kita punya waktu sebelum breakout room ya 5-10 menit lah. Kalau mau ada diskusi atau tanya-tanya boleh. Silakan, siapa? Atau ada yang mau pertanyaan? Boleh ditulis di note, di chat atau di unmute, boleh langsung. Aku kok. Tentang bahasa roh. Kan di Alkitab kan memang di Kisah Para Rasul disebutin kan tentang bahasa roh. Nah, terus kan di zaman sekarang itu kan orang-orang juga katanya dia juga bisa berbahasa roh. Nah, yang kenalin dia bahasa roh itu siapa? Terus sama kok dia tahu dia itu sedang mengalami bahasa roh. Oke, yang pertama ini pertanyaan bagus. Dulu ya. Boleh kalau limit langsung. Oke, teman-teman untuk jawab pertanyaan Noel, saya ajak baca Kisah Para Rasul 1 ya. Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul 2. Itu kan pertama kali ada sebutan tentang bahasa roh. Ini mungkin kalian punya banyak teman-teman yang ngajarin atau yang nyebut-nyebut bahasa roh. Nah, ini menarik. Nah, di ayat yang ke Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat ditulisin, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini berarti bahasa apa, Noel? Bahasa lain, ya. Next di ayat yang ke-8. 7. Baca ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, Parsia, Media, bla 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 bla, semua, baik orang Yahudi maupun orang agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, ada juga ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa lain itu adalah bahasa apa? Bahasa kita sendiri. Bahasa manusia, ya, bahasa yang dimengerti oleh orang pada saat itu. Nah, jadi jadi setelah kita baca ini, kalau ngomongin bahasa roh, rujukannya harus Kisah Rasul 1 ini, Kisah Rasul 2 ini ya. Bahasa roh itu pada saat itu adalah sebuah bahasa yang bisa dimengerti manusia, yang dipakai untuk ini, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah atau tentang pemberitaan Injil. Ya, dua itu aja untuk ngerti bahasa roh. Nah, terus zaman now gimana dong Kohim bahasa roh ya? Nah, bisa aja. Saya tuh pernah punya temen, dia nggak bisa bahasa Mandarin, mendadak bisa bahasa Mandarin. Pada saat itu karena dia ada orang Mandarin yang ikut, terus kemudian dia menceritakan penginjilan kepada orang itu. Nah, benar-benar kayak gitu. Jadi fungsinya adalah penginjilan. Jadi kalau ada orang memakai bahasa roh tapi tidak untuk memberitakan Injil, jadi kayak misalnya cuman untuk kesenangan dirinya sendiri, untuk merasa ada perasaan yang lebih enteng gitu ya, kalau misalnya memakai bahasa roh, itu hati-hati ya, kita harus mempertanyakannya. Bisa saja itu cuman bahasa-bahasa yang ngasal gitu ya, dan biasanya sih kayak gitu ya, keseringannya memang bisa kayak gitu. Dan di dalam nanti baca sendiri ya, 1 Korintus 12:14 itu menyebutkan bahwa pemakaian bahasa roh itu harus diterjemahkan karena memang tujuannya supaya orang ngerti gitu. Jadi tidak untuk dipakai sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau ada di antara kita misalnya pernah diajarin, kamu belum pernah bisa bahasa roh ya, ayo ikut les bahasa roh. Teman-teman nggak usah ya, karena bahasa roh itu adalah karunia ya, sehingga diberikan bagi yang memang ingin diberikan oleh Roh Kudus gitu. Itu ceritanya. Itu fungsinya bahasa roh. Ini sebetulnya agak panjang jawabannya, tapi simpelnya kayak gitu. Gimana Noel? Oke? Itu poin ya. Oke, ada pertanyaan lain tentang apapun tentang Roh Kudus? Sacio ada atau Rambo? Gak ada? Kok sekalian bahasa roh yang sawala-wala gimana? Oh sama jawabannya ya tadi. Pertanyaannya ini dari Lovena sama ya. Yang sawala-wala itu, kok sawala-wala? Itu jadi pengen nyanyi. Nana keke. Ya. Kenapa harus sawala-sawala sih? Nah, yang sawala-wala itu jadi nggak konsep. Sama ya. Itu jadi pertanyaannya adalah itu apa kan biasanya? Itu beneran tak? Nah, jawabanku sama. Kalau itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, jadi misalnya pakai itu buat yaitu ya buat kesenangannya diri sendiri atau merasa apa gitu, itu kita harus hati-hati atau bahkan secara waspada mau mengatakan itu kok kayak cuman apa ya, buatan manusia gitu loh, ngerti ya? Karena tujuan utama orang punya bahasa roh adalah memberitakan Injil, kasih tahu tentang penginjilan tentang Tuhan Yesus pada mereka yang tidak tahu gitu. Poinnya itu. Ya, jadi kalau cuman untuk kepentingan diri sendiri itu kayaknya agak meragukan. Apalagi kok memakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti manusia, karena di Kisah Para Rasul ini bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, kalau dibaca di Korintus nanti akan ketemu memang ada yang tidak dimengerti tapi harus diterjemahkan sehingga tujuannya adalah untuk dimengerti. Nah, teman-teman hati-hati atau
atau waspada dengan pengajaran-pengajaran yang memakai bahasa roh dengan bentuk-bentuknya, dengan berbagai macam bentuknya. Karena apalagi dengan misalnya dengan manifestasi, dengan gerakan-gerakan, dengan wah yang luar biasa. Karena siapa di sini pernah nonton konser underground gitu? Sebenarnya kan mirip ya. Wah. Aku dulu waktu SMA suka nonton punk underground gitu ya sama teman-teman. Jadi itu zaman dulu Dead Squad, Burger Grill itu lagi rame zaman SMA. Sekarang mah belum BTS belum menyerang gitu ya. Wah itu pokoknya kalau ke sekolah baju hitam-hitam gambar tengkorak itu keren banget. Ya motornya diplong, knalpotnya klang. Nah itu zaman dulu ya 10-15 tahun yang lalu. Nah kalau nonton konser gituan teman-teman, wah itu orang bisa nggak jelas juga loh ngomongnya. Apakah jadi fenomena itu kok mirip-mirip gitu kan? Jadi sebenarnya itu psikologi mungkin ya, karena rame-rame jadi membuat orang jadi ikut-ikutan, lebih mudah ikut-ikutan. Jadi hati-hati itu bisa saja ikut-ikutan, tapi nggak menghakimi ya, bisa saja juga asli karena ada juga yang kayak gitu terus kemudian dipakai untuk memberitakan Injil ya. Nah, tapi poinnya adalah hati-hati. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya udah cukup 8.50 soalnya. Nah, ya, terakhir. Cara dipakai untuk berdoa gitu gimana? Untuk berdoa, yang pertama jawabannya di Alkitab tidak ada catatan untuk mengharuskan, mewajibkan kita untuk berdoa dengan memakai bahasa seperti itu. Ya, nggak ada. Kalaupun ada, nggak ada sih sebenarnya, nggak ada keharusan. Jadi kayak Tuhan Yesus aja nggak ada kan? Tuhan Yesus di Taman Getsemani pakai bahasa Arab enggak kan? Enggak kan? Ya kan? Nggak ada kan? Tokoh-tokoh di Alkitab berdoa ada nggak? Nggak ada kan? Nah jadi kalau nggak ada catatan di Alkitab yang mewajibkan untuk itu, sehingga juga nggak perlu. Lagi pula buat apa? Tuhan Yesus juga memahami bahasa Bapa di surga itu memahami bahasa kita, ya udah jelas lah pakai bahasa sendiri-sendiri juga bisa. Gitu. Jadi kalau ada yang mewajibkan untuk memakai bahasa roh itu sekali lagi hati-hati. Buat pribadi juga itu hati-hati. Itu poinnya. Oke. Memang kalau di Korintus bisa ketemu ada praktek-praktek tertentu, nanti penjelasannya panjang. Tapi itu pun juga bukanlah sebuah kewajiban. Oke? Noel? Nanti jawaban panjang nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Kalau sudah teman-teman, kita akan breakout room. Nanti foto di tempat masing-masing ya, di breakout room. Nah, pertanyaan buat direnungkan nanti di breakout room boleh dijawab, terus boleh saling berbagi pokok doa. Habis itu boleh mengakhiri malam ini. Jadi kita nggak ketemu lagi di main room. Nah, ini aplikasinya ya. Dalam hal apa Roh Kudus bekerja menegurku belakang ini, kapan, mengapa, bagaimana. Ini catat ya teman-teman tim persekutuan. Apa yang kamu mau lakukan di 1 minggu ini untuk makin peka dan dekat dengan Roh Kudus. Oke? Kalau udah, aku mau tutup dengan doa sebelum kita masuk breakout room. Tuhan, kami bersyukur boleh belajar tentang Roh Kudus di malam hari ini. Ada beberapa diskusi, kami bersyukur untuk itu. Dan kiranya di breakout room kami boleh saling terbuka, menyemangati satu dengan yang lain untuk hidup makin dekat dengan Allah Roh Kudus. Tuhan yang tolong teman-teman malam hari ini bisa pulang bawa sesuatu dan mengalami perubahan hidup melalui karya-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan teman-teman, kiranya mereka yang lemah Tuhan kasih semangat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kesal Tuhan berikan hati yang mengampuni, semuanya Tuhan yang cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Noel silakan.